Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 9. Minggu lalu kita belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, bunga itu merupakan alat untuk reproduksi bagi tumbuhan. Kenapa? Karena pada bunga itulah terdapatnya alat kelamin pada tumbuhan. Nah, tugas kita waktu itu adalah mengidentifikasi bunga. Sehingga kita bisa mengklasifikasi bunga tersebut termasuk bunga lengkap, tidak lengkap, sempurna, atau tidak sempurna. Nah, tentunya kita membutuhkan beberapa jenis bunga. Kamu diminta untuk klasifikasi 5 macam bunga, tapi di sini Ibu akan berikan contoh beberapa bunga saja supaya kamu bisa melakukan dengan benar. Yang pertama, bunga yang Ibu siapkan itu adalah bougainville. Kamu perhatikan ini. Kebanyakan dari laporan yang sudah terkumpul itu Ibu lihat kalian membawa bunga bougainville itu masih kuncup. Seharusnya seperti ini. Ini adalah bougainville yang sudah mekar. Kalau seperti ini itu masih kuncup, jadi nggak bisa kita identifikasi. Jadi bunga yang sesungguhnya dari bougainville itu adalah yang warnanya putih, yang ini. Sementara yang kamu lihat berwarna-warni, ada yang orange, pink, violet seperti ini, itu merupakan mahkota palsu. Jadi jangan dikira ini adalah mahkotanya. Mahkota yang sesungguhnya pada bougainville itu adalah ini. Jadi yang akan kita lakukan identifikasi adalah bunga yang ini. Nah, pada laporan kamu tempelkan bunga ini. Seperti ini, nanti ditempel pakai selotip. Jadi kamu perlu menyiapkan beberapa bunga. Nah, lalu ini yang akan kita lakukan identifikasi. Kita ambil salah satu dari bunga yang sudah mekar, lalu kita akan belah ya dengan cutter yang kecil. Jangan gunakan parang ya. Karena ini bunganya sangat kecil. Nah, kamu akan menemukan di dalamnya ternyata ada serbuk sari. Jadi di dalam bougainville ini, serbuk sarinya nggak kelihatan dari luar karena tersembunyi di dalam bunga. Sehingga perlu kita buka untuk melihat. Nah, ini dia. Perhatikan. Bisa dilihat ya. Ini adalah serbuk sari dari bougainville. Nah, ini kamu tempel juga di laporan. Tulis bahwa ini adalah serbuk sari atau benang sari. Nah, kemudian kita akan temukan lagi apanya? Putiknya. Mahkotanya ini ya, bisa langsung nanti kamu beri keterangan. Nah, bahwa ini adalah mahkota. Ditempelkan juga. Ini sangat kecil bunganya, jadi harus hati-hati. Kalau kamu punya di rumah kaca pembesar, gunakan kaca pembesar. Nah, ini adalah mahkotanya yang berwarna putih. Nah, apakah dia punya putik? Kita akan lihat dulu. Apakah bougainville ini memiliki putik atau tidak? Ini Ibu sengaja menggunakan bunga yang kecil karena kamu kebanyakan salah dalam identifikasi bunga yang kecil ya.
Apakah dia punya putik? Ada. Ternyata bougainville juga memiliki putik. Mana putiknya? Nah, putiknya itu yang kelihatan berbeda dengan yang lain ya. Kalau benang sari kamu perhatikan itu ada bulat-bulat di ujungnya. Nah, putiknya itu lurus dan ada bonggol di bagian bawahnya. Bonggol itu adalah ruang bakal biji. Nah, ini. Ini adalah putik dari bougainville. Kalau perlu ini dibuang saja. Supaya tidak mengganggu ya. Karena kita hanya akan memperlihatkan putiknya saja. Nah, ini kamu tempelkan lagi nanti. Ini adalah putik. Ini ya. Nih, yang ada bonggolnya. Ini adalah kepala putik di atas. Ini putik, ini kepala putik. Kemudian ini juga kamu tempelkan lagi di laporan ya. Nah, seperti ini. Kita kasih keterangan. Putiknya ada berapa? 1. Jadi ini adalah putik. Jumlah 1. Nah, benang sarinya ada berapa tadi? Benang sarinya, tadi Ibu lupa nggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah 5. Sekarang mahkotanya ada berapa? Mahkotanya ada 1. Mahkotanya menyatu ya. Oh ya, mahkotanya menyatu. Jadi cukup kamu tulis mahkota menyatu. Kelopaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lihat yang di bawah mahkota ini, yang warnanya ungu, violet ya. Itu adalah kelopak. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang warnanya violet itu adalah kelopak. Oke. Jadi kelopaknya ada 5. Boleh tulis di sini atau di bawah. Nah, keterangannya apa? Keterangan ternyata bougainville memiliki benang sari, memiliki mahkota, memiliki putik, dan memiliki kelopak. Artinya apa? Bougainville termasuk bunga lengkap dan sempurna. Sehingga nah, untuk selanjutnya kita lihat bunga melati Jepang. Nih ya. Jangan lupa ambil yang sudah mekar. Jadi kita ambil yang ini. Nah, ditempelin dulu 1. Boleh dibelah biar bisa dikasih keterangan ya. Bunganya kita belah.
tempel nanti di laporan kamu seperti ini. Boleh ya, ini langsung dikasih keterangan mahkota, kemudian apakah ini benang sari? Sebentar, kita lihat dulu. Ya, mahkota benang sari dan apakah dia punya putik? Oh ya, ternyata putiknya itu adanya, kepala putiknya muncul di luar ya. Nah, ini dia. Tapi tidak ada ruang bakar biji. Jangan-jangan ini bukan putik. Kita perhatikan lagi baik-baik ya. Harus teliti. Oh ya, ini adalah kayaknya harus pakai kaca pembesar ini. Ini sepertinya ini bukan putik, tapi ini benang sari. Tapi tidak ada putiknya. Kemudian dia juga tidak punya kelopak. Ya. Tidak ada kelopaknya. Nah, kamu perhatikan ini. Oh, ada kelopaknya sangat kecil ya. Ada kelopak sangat kecil. Kelopak atau bukan? Ya, kelopak. Ada kelopak sangat kecil. Jadi dia punya kelopak, punya mahkota. Punya benang sari. Tapi ibu tidak menemukan putiknya. Oh, ada deh. Ya, punya putik. Nah, ini putiknya. Berarti ini juga termasuk bunga lengkap ya. Nah, ini putiknya. Nah, jadi sama seperti tadi, nanti kamu tempelkan seperti ini. Ini kepala putiknya yang di atas. Tangkai putik, ruang bakar biji. Jadi, melati Jepang yang kedua ya. Melati Jepang memiliki benang sari, memiliki putik, memiliki mahkota. Ini boleh kasih keterangan di sini aja, mahkota. Kemudian ini di bawahnya kelopak. Kalau perlu nanti ini kamu buka sedikit. Kasih keterangan kelopak ya, kelopak sangat kecil. Jadi melati Jepang juga termasuk bunga lengkap dan sempurna. Kenapa? Karena memiliki kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Kamu tulis di keterangan. Seperti itu. Nah, itu kamu lakukan untuk kelima macam bunga. Nggak sulit kan? Gampang. Nah, setelah itu, kamu buat analisa data. Apa yang harus kita jelaskan di analisa data? Analisa data itu merupakan penjelasan dari apa yang kamu temukan dalam pengamatan bunga itu. Nah, apa saja?
Misalnya nih ya, kamu menggunakan 5 macam bunga, bougainville, asoka, melati Jepang, kembang sepatu, apalagi bunga anggrek, dendrobium ya. Dari kelima bunga yang saya amati, ternyata beberapa bunga memiliki semua bagian bunga, yaitu memiliki kelopak, mahkota, putik, dan benang sari, yaitu bougainville, bunga melati Jepang, bunga asoka. Tapi 2 bunga tidak memiliki kelopak, sehingga kedua bunga tersebut tidak termasuk bunga lengkap. Tidak memiliki kelopak berarti tidak lengkap. Tapi dia memiliki putik dan benang sari. Nah, itu kamu jelaskan di analisa data. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa bougainville, melati Jepang, kembang sepatu termasuk bunga lengkap dan sempurna karena memiliki mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Sedangkan bunga pepaya, misalnya kalau kamu menggunakan bunga pepaya, termasuk bunga tidak sempurna karena tidak memiliki putik. Nah, misalnya seperti itu. Itu kesimpulan. Gitu ya. Oke. Laporan ini harus selesai sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu ucapkan. Mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.